Oke, selamat datang teman-teman di kelas LMS IDN ya, khususnya untuk materi belajar jaringan komputer dari dasar. Jadi nanti kita akan coba bahas materi-materi yang memang masih basic terkait network fundamental, terkait mungkin pengenalan beberapa device dan juga pengenalan terkait layer 1 fisikal nanti di sini ya. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu teman-teman, saya Agung Prasetyo, nanti yang akan membawakan materi kurang lebih untuk network fundamental ini ataupun belajar jaringan komputer basic. Oke, sebelum itu mungkin kita perkenalan terlebih dahulu dengan IDN ya. Apa sih itu IDN atau ID Networker di situ ya? ID Networker salah satu lembaga training center ataupun sertifikasi dari nasional hingga internasional. Di mana kita memiliki beberapa bidang ya, khususnya di bidang networking, programming, sysadmin, cybersecurity, IoT robotik, dan juga digital marketing. Yang mana kita kurang lebih terdapat 40 lebih pilihan training teman-teman. Dan juga untuk alumni yang sudah melakukan training di IDN, kurang lebih sudah 35.000 orang di sini ya. Karena memang kita sudah mulai dari tahun 2008, jadi memang udah agak lumayan lama. Dan juga untuk corporate training atau kantor yang mempercayai IDN untuk didatangi atau sebetulnya IHT in-house training, itu kurang lebih terdapat 500 klien kurang lebih dari corporate. Itu terkait sedikit pengenalan ID Networker ya teman-teman. Nah, selain tadi pengenalan dan juga introduction tadi teman-teman, nanti kita juga bahas terkait outline materinya di sini. Kurang lebih ada 8 outline materi yang nanti akan kita bahas. Yang pertama nanti ada peluang karir sebagai network engineer, yang kedua nanti pengenalan jaringan komputer ya. Kita kenalan dulu nih sama jaringan komputer itu apa. Lalu ada pengenalan juga terkait OSI layer, TCP/IP layer, IP protokol dan juga port, MAC address dan juga IP address. Nanti di tengah-tengah sesi MAC address dan juga IP address, tentunya di subnetting ya, kita nanti coba akan demo terkait bagaimana sih perangkat tersebut bisa komunikasi. Dan juga ada layer 1 UTP, layer 1 fiber optic. Kita nanti juga akan demo di layer 1 UTP dan juga STP cable di situ. Jadi nantikan videonya teman-teman ya. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu peluang karir sebagai network engineer. Jadi apa aja sih peluang yang bisa kita masukin atau opportunity yang bisa kita masukin di dalam network engineer di sini ya. Jadi yang pertama kita coba kenalan dulu nih sama network engineer. Jadi network engineer sendiri nanti adalah salah satu pekerjaan yang memang dikerjakan oleh profesional IT yang mana nanti bertanggung jawab untuk mengimplementasikan jaringan, merancang jaringan, mengelola dan juga mengamankan jaringan komputer kita agar berjalan lebih optimal. Nah, itu memang peranan-peranan dari network engineer teman-teman ya. Dan memang alasannya kenapa kok kita harus masuk network engineer juga, dan kenapa sih kok network engineer gitu ya. Karena memang sekarang teman-teman, kalau kita lihat informasi apapun itu, entah nanti kita mau video call, entah nanti kita mau shopping, entah nanti kita mau ngelihat live streaming, mau kita jualan online dan sebagainya, sekarang udah serba online. Karena serba online tersebut, makanya di sini kita memerlukan yang namanya koneksi internet. Disitulah kita bisa masuk teman-teman, menjadi peranan network engineer di situ. Kita bisa bikin sinyalnya, kita menjaga sinyalnya bisa aktif 24/7 hari di situ ya, bahkan sampai 365 hari di situ ya. Makanya network engineer ini sangat berperan penting dalam koneksi internet di situ, teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga terdapat beberapa hierarki levelnya ya. Kalau kita di network engineer sendiri nanti career path-nya itu ada entry level, mid level, senior level, spesialis di situ nanti. Entry levelnya nanti biasa itu kita masih support aja atau network support ya, help desk nanti di situ. Lalu ada juga mid levelnya itu network engineer di situ teman-teman ya, tengah-tengahnya network engineer. Senior levelnya nanti biasanya udah network architect, senior network engineer dan juga pre-sales engineer atau biasa disebutnya L3 di situ ya. Nah, kalau sekarang ya. Ada juga di sini spesialisasi. Spesialisasi ini adalah orang-orang yang memang bekerjanya khusus ya. Jadi network engineer cuman lebih berfokus ke satu bidang materi saja. Contohnya ada network security engineer. Jadi tugasnya memang untuk mengamankan jaringan dari berbagai macam serangan, entah nanti DDoS dan sebagainya di situ. Lalu ada juga cloud networking ya. Kita fokusnya nanti berarti ngerouting perangkat-perangkat cloud di situ, dan nanti AWS dan sebagainya di dalam situ. Dan juga ada SDN, software defined network. Nanti ada masing-masing juga di sini, nanti bisa disebutnya DevNet nanti di situ ya. Itu beberapa career path yang ada pada network engineer ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin masuk ke network engineer ataupun nanti
pekerjaan lain juga ya. Teman-teman harus menyiapkan beberapa persiapan teman-teman. Yang pertama itu soft skill ya tentunya. Jadi pengetahuan terkait soft skill dan sebagainya itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Komunikasi dan juga hard skill di situ ya. Jadi kalau kita hanya punya soft skill saja, punya communication, nggak punya hard skill ya sama saja di situ. Tapi kalau kita punya ketiganya, itu bisa jadi peluang besar untuk kita. Kita bisa ngonfig, kita bisa melakukan konfigurasi, troubleshooting aman di situ. Tapi kalau kita komunikasinya sulit ya pasti sulit lagi nanti di situ ya. Pasti ada beberapa case lagi di situ nanti. Makanya ketiga dari skill yang ada di sini itu wajib kita kuasai seluruhnya di situ ya. Nah, itu persiapan kalau teman-teman mau menjadi network engineer. Dan juga nanti persiapan yang lain juga, teman-teman harus prepare materinya juga atau hard skill-nya di sini. Hard skill-nya nanti itu ada beberapa levelnya, teman-teman. Dari level 1 sampai level 10. Level satunya network fundamental atau fundamental jaringan ya di sini. Yang akan kita bahas saat ini adalah yang level 1 ini, teman-teman. Nanti ada routing and switching, network security, design, wireless network, monitoring, troubleshooting, cloud computing, scripting, collaboration, network fundamental lagi di situ. Jadi memang yang pertama kali kita pelajari nanti adalah di network fundamentalnya di situ nanti ya. Nah, oke, jika tadi kita udah bahas ya, kita coba bahas juga terkait opportunity juga di jaringan nanti di sini. Jadi di jaringan sendiri nanti dia itu akan biasanya terdapat minimal rekrutmen teman-teman. Jadi ketika teman-teman daftar pekerjaan dan sebagainya, kadang terdapat rekrutmennya. Minimal ya kadang sertifikasi di situ ya. Makanya di sini saya masukkan apakah sertifikasi itu penting? Jawabannya ya 50-50 lah, 50-50 ya di situ. Nah, artinya gimana? Artinya kalau kita lihat dari beberapa opportunity atau pekerjaan atau beberapa enterprise yang membuka lowongan pekerjaan, itu biasanya dia membuka requirement-nya minimum CCNA or CCNP certification di situ. Jadi memang minimumnya adalah CCNA CCNP di situ. Dan juga di sini kalau kita lihat yang kedua, hold Cisco Certified Network Associate atau CCNA Certified is a must. Jadi harus memiliki CCNA juga di situ. CCNA ini salah satu sertifikasi yang ada pada Cisco, teman-teman. Cisco Certified Network Associate di situ. Lalu ada juga di sini memiliki sertifikasi CCNA, CCNP, MTCNA, CNCA akan lebih disukai. Jadi ya kalau meningkatkan peluang kita bisa masuk ke dalam suatu perusahaan di situ. Kalau kita memiliki sertifikasi di situ ya. Nah, nanti ada terdapat beberapa macam track ya untuk sertifikasi ini nanti. Ada entry level, mid level, advanced levelnya. Entry levelnya contohnya ada CompTIA Network Plus, HCIA Datacom, CCNA, MTCNA, CNCA. Lalu mid levelnya ini biasanya lebih fokusnya ke professional level ya di situ. Kalau kita kan PPP di situ ya. Nanti sebenarnya di level yang M tersebut nanti atau Mikrotik Certified Network Associate itu udah nggak masuk lagi di mid levelnya. Itu nanti biasanya kita bahasnya terkait MTCRA dan enterprise lain di situ nanti ya. Mid level nanti profesionalnya ada Cisco Certified Network Professional, CNCIP profesional levelnya dari Juniper, HCIP profesional dari si Huawei. Nanti advance levelnya pun juga sama, kurang lebih ada Mikrotik, Cisco, CNG, hanya juga ada di situ ya. Expert, E-nya itu expert di situ ya teman-teman ya. Itu beberapa hierarkialnya dari sertifikasi. Teman-teman nanti bisa coba ngejar dari entry level terlebih dahulu. Kita ngumpulin sertifikat dari bawah terlebih dahulu di sini. Nah, ini track sertifikasi dari Mikrotik teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil tracknya Mikrotik, nanti bisa ngambil yang MTCNA terlebih dahulu. Mikrotik Certified Network Associate baru bisa lanjut ke enterprise lainnya teman-teman di sini. Nah, nanti mungkin ngambilnya RE, Routing Engineering, ataupun Traffic Control Engineering di situ. Itu contohnya kalau teman-teman mau ngambil track fokus ke Mikrotik di sini. Yang paling tinggi nanti adalah di MTC nih di sini ya. Kalau dari Cisco sendiri nanti dia dibagi masing-masing level ya. Jadi ada entry level, associate, professional, expert levelnya di situ. Entry levelnya nanti ada CCST ya, Cisco Certified Support Technical. Kalau associate levelnya nanti ada CCNA ya, Cisco Certified Network Associate, dan juga professional levelnya ini nanti masih dipecah-pecah lagi. Nanti ada CCNP Enterprise, CCNP Service Provider atau SP sebutannya. Ada juga CCNP Data Center, CCNP Security, dan juga Collaboration. Jadi kalau teman-teman mau fokus ke beberapa materi, nanti terpisahnya itu di bagian CCNP teman-teman. Jadi teman-teman mau ngambil fokusnya ke data center, ke service provider, nanti di professional levelnya Cisco di sini. Expert levelnya pun juga ada teman-teman ya. Ada CCIE Enterprise Infrastructure atau AI di situ ya. CCIE Wireless Enterprise Wireless, dan masih banyak lagi. SP, DC ya, itu juga ada. Security,
dan juga collaboration di situ ya tentunya. Track sertifikasi Cisco seperti itu. Juniper pun juga sama, ada sampai expert levelnya. Untuk karir pathnya network engineer, kadang itu kita ngambilnya enterprise routing and switching dan juga service provider routing and switching. Nah, kedua syarat persyaratan di sini kita harus mengambil terkait JNCIA Junos atau Juniper Network Certified Associate di situ ya. Nah, yaitu kalau teman-teman mau lanjut ke JNCIS atau spesialis levelnya, profesional sampai expertnya wajib urut hierarkialnya di sini. Biasanya yang diambil atau paling sering diambil adalah yang dua ini di sini ya. Enterprise dan juga service provider. Nanti kalau teman-teman mau lanjut ke bidang lainnya juga bisa, data center, cloud dan sebagainya di sini. Huawei pun juga sama ya, Huawei malah banyak bidang sekali. Ada Datacom ini yang paling sering diambil, ada Huawei HCI Datacom, HCIW Datacom, dan itu yang sering diambil juga di Datacomnya di situ. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari yang lainnya juga, misal cloud computing, di sini juga terdapat track ujiannya juga teman-teman di sini. Nah, itu beberapa track dari sertifikasinya beberapa vendor sekaligus ya. Entah nanti vendor Huawei, vendor Juniper, vendor Cisco, vendor Mikrotik. Dan saat ini memang kalau kita bahas terkait sertifikasi tertinggi saat ini adalah di Cisco di situ teman-teman. Nah, ini salah satu contoh loker kerja dari network engineer ya teman-teman. Nanti ada beberapa loker di sini. Memang permintaannya kadang ya Provide Network Verification Create Configuration SD-WAN. Nah, ini memang agak berat ya, karena ini nanti SD-WAN memang materi advance di situ nanti. Nah, ada juga CCNA CCNP minimumnya ya teman-teman di sini ya. Ini yang saya ambil di situ tadi. Nah, ini saya dapat informasinya dari beberapa informasi, ada dari Jobstreet, Cleans dan juga LinkedIn di situ. Teman-teman nanti bisa cek beberapa loker network engineer di beberapa website tersebut juga nanti di sini. Kalau kita cek di sini, kita coba cari network engineer ya. Ini masih ada banyak terkait lowongan terkait network engineer, gateway, NOC dan sebagainya, professional assurance. Nah, itu masih banyak sekali untuk loker-loker dari yang ada di networking teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, boleh ya masuk ke dalam networking. Oke, mungkin itu teman-teman terkait video introduction kita ya. Kalau teman-teman mau lihat lanjutnya, silahkan dilanjut ke video berikutnya nanti ya. Oke, see you next video teman-teman.